Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast HMB. Perkenalkan, nama saya Taufik selaku Sekretaris Kominfo HMB Jakarta 2022-2023. Dan di sini saya bertindak sebagai host pada podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu ada Kak Ulfa. Nah, Kak Ulfa ini setelah dilihat-lihat dari CV-nya gitu ya, teman-teman, ternyata Kak Ulfa ini banyak sekali pengalaman-pengalaman organisasinya gitu, baik di tingkat kampus maupun juga di luar kampus gitu. Kita sebutin ya, biar teman-teman nggak penasaran gitu kan ya. Kak Ulfa ini dia pernah menjabat sebagai Kadif Sosial Masyarakat di Forma-Bikip itu pada tahun 2021 ya Kak. Lalu juga setelah itu dia menjabat sebagai Ketua Keputrian LDK Fakultas. Wah, udah jadi ketua nih. Itu di tahun 2021 juga ya Kak. Selanjutnya di HMB sendiri itu Kak Ulfa menjabat sebagai di bidang divisi keilmuan HMB itu di tahun 2022. Lalu Kadif Diklat Kohati di tahun 2023 ya, sekarang ya Kak Ulfa ya, itu di Komisariat FAH. Lalu itu di luarnya ya, ternyata bukan cuma di kampus doang gitu organisasinya. Kak Ulfa itu juga sekarang kesibukannya juga di organisasi luar gitu. Nah, salah satunya itu ada di Leader Kejar Mimpi Tangsel. Dia pernah di tahun 2022 kemarin gitu. Lalu sekarang dia sebagai co-founder Kapal Ekspedisi. Nah, dan selanjutnya itu ada content leader sekitar kita tahun sekarang juga. Lalu juga ada head program rekan tim mandiri. Nah, itu mungkin kesibukan Kak Ulfa gitu ya, pengalaman-pengalaman Kak Ulfa di organisasi kampus maupun di luar kampus juga. Nah, sekarang kita ingin bertanya gitu ya, antara Kak Ulfa kan banyak organisasi juga gitu. Lalu pentingnya kuliah gitu ya. Saya ingin mengetahui perspektif dari Kak Ulfa gitu, bagaimana kuliah itu sebenarnya untuk apa gitu ya. Setelah kita lulus dari SMP, SMA, lalu kok ada kuliah gitu. Kuliah itu untuk apa sih? Padahal kita udah menjalani program wajib belajar 12 tahun gitu ya. Lalu ada kuliah, boleh dijawab? Oke, sebelum aku ngobrolin tentang agensi pendidikan ya, aku mau coba sedikit perkenalan lagi. Aku adalah orang yang lahir dari ya cukup di keluarga ekonomi menengah ke bawah gitu. Yang mana mungkin ya ada juga teman-teman yang sekitaran aku hidup di desa-desa, di lingkungan yang kayaknya nggak lumrah atau itu masih jadi sesuatu yang something spesial. Anak itu bisa punya kuliah tinggi gitu, punya pendidikan tinggi. Nah, kalau misalkan tadi yang Taufik ceritain ya tentang diri aku sendiri gitu. Kalau terjun di dunia pendidikan, kalau misalkan kita lihat di apa misalnya aku udah mulai terjun pendidikan dari kapan? Mungkin itu mulai ketika aku ngadain pengabdian bakti sosial gitu, pengabdian masyarakat PEMAS ke beberapa daerah yang notabene gitu mereka untuk mencapai bangku SMP aja ternyata sesulit itu gitu, entah dalam aksesnya atau fasilitas atau kemampuannya gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya ditanya orang pertanyaannya sepenting apa kita kuliah saat ini gitu, mungkin kita perlu untuk membandingkan, perlu untuk merefleksi posisi kita saat ini dengan posisi orang-orang yang punya keterbelakangan dan keterbatasan dalam pendidikan gitu. Jadi akhirnya di sana kita punya perasaan, feeling yang bikin duduk kita saat ini jadi important things gitu. Nah, kenapa akhirnya kita katakan kuliah ini diperlukan gitu kan, it must jadi sesuatu yang perlu dan wajib untuk zaman sekarang ya.
kita ini malah kayaknya menurut aku S1 itu kurang. Kurang. Ya, jadi spesifikasi kalau misalnya kamu lihat di pekerjaan-pekerjaan Iya. rata-rata yang akan lebih diterima adalah anak-anak yang master gitu. Anak-anak yang punya Pendidikan record, lebih tinggi. ya dia punya rekaman S2-nya gitu. Iya. Karena yang pertama standarisasi intelektual kita udah meningkat gitu. Orang yang S1 udah cukup banyak, udah cukup banyak gitu. Jadi kamu akan bersaing, persaingan kamu akan standarnya akan naik gitu dengan seimbang dengan percepatan pergerusan karir di zaman sekarang gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya S1 penting apa enggak, malah kalau bisa S3 gitu, S2 S3 gitu. Jadi ya apa ya, aku melihat kalau kuliah itu cuma sebagai sarana ya, sarana. Kalau misalnya tadi kayak nanya ya kan purpose nih, tujuan kuliahnya untuk apa gitu ya. Kalau untuk kalau basic answernya kan kayak jawabannya ya supaya kita bisa ngelamar kerja ya sih gitu. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang dibentuk di dalam dunia perkuliahan gitu, termasuk gimana cara kita survive, pola pikir ya kan, critical thinkingnya kita gitu, itu semuanya ada dan dididik lewat dunia perkuliahan. Jadi seberapa penting kuliah itu ternyata menurut Kak Ulfa itu malah S2 S3 itu lebih penting juga gitu ya. Jadi saking pentingnya pendidikan, kuliah S1 itu ternyata di dunia pekerjaan yang S2 S3 itu banyak ini ya, lebih penting juga, lebih diutamakan gitu, artinya lebih didahulukan gitu. Karena lulusan S1 itu jika kita melihat secara data juga udah banyak banget gitu ya. Dan juga tujuan kuliah itu bukan cuma belajar juga gitu, artinya di perkuliahan itu kita akan mengalami proses pendewasaan juga gitu ya. Critical thinking kita, melatih ya public speaking skill yang lain juga gitu ya. Terkait dengan perkuliahan juga gitu kan, Kak Ulfa sendiri, dari pengalaman Kak Ulfa itu ada kuliah, di samping kuliah juga ada organisasi, yang dimana di sini ada dua posisi berbeda nih antara akademik dan juga non akademik gitu ya. Dan itu bagaimana sih agar berimbang gitu antara akademik di dunia perkuliahan dan juga organisasi atau non akademik itu. Ini cukup ini ya, cukup happening karena rata-rata sekarang school living itu ngebahas tentang work life balance gitu, tentang gimana caranya. Karena terjadi di banyak kasus, terutama di Amerika yang dia overwork. Jadi China itu kan kerjanya ini ya, yang 988. Jadi apa 888 ya. Jadi dia punya jam kerja 16 jam per hari gitu, yang mana itu akhirnya mengganggu banyak ruang privat orang-orang. Misalnya kayak yang kamu lagi kumpul sama keluarga, dapat email dari klien gitu kan, terus lagi liburan tahu-tahu dapat deadline dari bos gitu. Padahal kayak kita mau ngerasain nih suasana nggak kerja gitu, tapi selalu ada aja hal-hal yang bikin kita jadinya kok 24 jam kita isinya kerjaan doang kayak gitu. Bahkan mau tidur pun dapat chat gitu kan tentang kerjaan gitu. Yang sebenarnya harusnya kita mulai aware gitu kan sama hal-hal seperti itu gitu. Nah kalau misalkan di dunia perkuliahan sendiri, aku nggak kenal istilah study life balance sih, tapi mungkin kayak base life balance singnya gitu, yang aku pelajari dari ini. Eisenhower itu presiden ke-24-nya Amerika Serikat Amerika. Dia termasuk orang yang cukup produktif dalam jabatannya yang cuma 2 tahun, tapi banyak hal-hal nih, kayak dia bikin kabinet baru, ada ya pergumulan tuh pada saat itu ya dia menyelesaikan banyak hal yang dianggap cukup produktif gitu di sana. Dan dia punya pandangan bahwa masalah kehidupan itu cuma ada 2, itu masalah tentang hal-hal yang penting dan masalah
kebingungan harus mulai dari mana gitu. Karena dia melihat semua tugas atau hal yang tuduhnya dia itu penting semua gitu. Padahal ketika kita klasifikasikan, ketika kita kategorikan, itu ada aja yang sebenarnya nggak terlalu mendesak gitu, atau kayak dia punya deadline-nya cukup jauh, bisa kita nanti ini gitu. Ada hal-hal yang ternyata resikonya lebih besar kalau kita nggak kerjain sekarang gitu. Nah, makanya kayak itu soal prioritizing ya, tentang skala prioritas gitu, gimana dibentuk. Kalau aku sendiri tadi ya, aku juga cukup overwhelmed karena posisinya kayak ya gitu, aku habis kuliah harus lanjut rapat ini, rapat honor, selesai dari perkuliahan, belum lagi komunitas gitu kan, belum lagi NGO, belum lagi yang kita ngurus yang di luar pulau gitu. Online sama real life tuh ya sama aja sibuknya gitu kan. Terus gimana caranya biar semuanya kekerjain? Itu aku seneng banget sama tadi ya matriknya Eisenhower, dia bikin 4 prioritas gitu. Jadi akan ada dikategorikan kalau misalnya ke kanan itu dia yang makin high important, kalau ke atas itu yang makin high urgent, high urgency. Nah jadi kayak tadi yang aku bilang kategorinya mana soal penting dan tidak penting, mendesak dan tidak mendesak gitu. Kalau misalkan itu penting dan sangat mendesak, ya berarti kita harus do it tuh, harus lakuin dari sekarang gitu. Terus kalau misalkan ada yang penting tapi dia sebenarnya nggak terlalu mendesak, bisa nih buat dinantiin, kita bisa decide, kita bisa scheduling, nanti deh dikerjainnya. Tapi bukan berarti kita lupakan ya, bukan berarti kita nantinya nggak bakal ngerjain gitu, bukannya kita backlist dari to-do listnya kita, tapi lebih ke membuat jadwal ya untuk kita nantikan ke kapan nih gitu, di schedule. Terus ada hal yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi mendesak. Itu nggak, maksudnya gini, kayak dia harus dikerjain tapi sebenarnya resikonya nggak besar buat kita gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa aja untuk kita delegasiin ke orang. Kayak misalnya kan kayak ya aku juga belajar banget sih pas akhirnya dipercayakan gitu di beberapa posisi untuk jadi lead gitu kan, untuk jadi pemimpin. Ternyata nggak semuanya harus kita lakuin loh gitu. Makanya kenapa akhirnya kita punya tim kan, dan punya posisi-posisi tertentu, siapa yang mengurus internal di HRD misalnya, siapa yang ngurusin tentang eksternal ya di public relation, siapa yang ngurusin tentang visualisasi ya di media gitu. Jadi kayak hal-hal yang sebenarnya bisa banget untuk kita bagi-bagi barang gitu kan. Nah itu juga nanti kayak kita belajar di tim, di organization itu ada hal-hal yang posisinya setiap orang punya porsi gitu, setiap orang punya peran, setiap orang punya role, punya job gitu. Akhirnya ya tadi ada hal-hal yang mungkin juga itu bisa jadi tugas kita, tapi bisa aja untuk didelegasiin ke orang lain gitu. Nah ini penting banget, aku dari semua matriks paling penting, paling cukup lama belajar tentang delegasi ini gitu. Karena kan kadang kita punya rasa gak enak kan ya, masa dia yang ngerjain, padahal ya ada aja hal-hal yang seharusnya orang yang ngerjain bukan kita gitu. Terus ada satu lagi nih yang penting dan nggak perlu untuk nggak enakan untuk kita delete. Jadi kalau tadi kan 4 ya, yang satunya lagi itu posisi dia udah nggak penting, nggak mendesak, yang sebenarnya nggak berguna banget, tapi kan itu pikiran sama kita gitu loh. Kayak misalnya mau sesimpel kita kepikiran untuk belanja apa yang sebenarnya itu lagi nggak kebutuhan bulanan itu gitu, tapi kita pengen, itu wishlistnya kita, tapi kan kadang karena kepikiran dan itu masuk di di alam pikiran kita gitu, bahwa itu harus dikerjain. Ketika kita di write down, kita bikin, kita uraikan gitu, dan kita akhirnya sadar aware kalau itu tuh sebenarnya ya nggak perlu amat ya, dan kita kan berani untuk mendelete hal-hal yang ya tadi nggak penting dan nggak mendesak. Jadi kalau aku sendiri kalau ditanya gimana caranya supaya bisa punya balancing life balance, best life itu, aku melihat dari skala prioritasnya. Dan aku ini sih, kalau aku mulai produktif biasanya aku mencirikan diri aku sendiri dengan semakin banyaknya semakin terorganisasi lewat to-do listnya aku. Jadi kayak kuncinya di to-do list. Oke, jadi kita
menemukan tipsnya nih teman-teman ya. Jadi untuk mengimbangi antara akademik dan non akademik itu salah satunya dengan membuat to-do list gitu ya. Apa yang harus kita prioritaskan, apa yang harus kita kesampingkan dulu tapi jangan kita hilangkan gitu. Dan ada juga yang emang nggak penting-penting amat gitu, dan kita juga nggak urgent untuk membutuhkan itu, dan itu bisa kita delete atau hapus gitu ya. Oke. Dan juga tips yang kedua itu kita harus membuat skala prioritas gitu ya. Nah terkait dengan skala prioritas nih Kak, itu kita kadang-kadang suka kebingungan juga gitu, yang mana yang harus kita prioritaskan ataupun yang kita dahulukan dan kita belakang gitu. Itu bagaimana cara membuat skala prioritas itu untuk mengatur apa yang menjadi prioritas kita untuk didahulukan dan entar gitu. Jadi Seven Copy itu pernah bikin 3 dimensi tentang apa ya, maksudnya ke activity kita, work time, atau kalau kita saat ini study ya, study, terus ada social time. Kayak kamu butuh loh, kamu butuh untuk berhubungan dengan orang lain, membangun koneksi dengan orang lain, kamu butuh komunitas, kamu butuh kegiatan event-event yang membahagiakan kamu gitu, itu masuk ke dalam social time. Terus ada satu lagi yang ya ini bisa juga dikategorikan family time, tapi bisa juga me time sih, karena orang-orang sekarang kayak sangat-sangat butuh ya, sangat-sangat butuh. Gue butuh waktu sendiri ya, gue butuh waktu sendiri. Enggak, gue udah capek banget, gue udah burn out, gue mau sendirian gitu kan, healing yang kayaknya ya udah jalan-jalan aja sendirian gitu. Dan itu sangat-sangat perlu, karena apa ya, yang ngomongin hal-hal tadi kan nanti ranahnya muaranya itu ada di tujuan besar kehidupan kita gitu, dan tujuan besar kehidupan kita itu bakal lahir dari proses self reflection, monolognya kita gitu, ngobrol sama diri sendiri. Karena kayak apa ya, jauh-jauh nih kita mikirin sebuah lingkup yang besar gitu, tapi kita lupa tentang apa yang jadi ya hal-hal di hidup kita sendiri lah gitu. Makanya emang penting banget untuk punya space, punya ruang untuk me time tadi gitu. Jadi aku nggak tahu sebenarnya ada berapa kategori dan aku belum banyak baca lagi gitu, tapi yang aku cukup simplify ya, sederhana di 3 tadi, work time, studi, terus social time, sama me time gitu. Terus kayak ya sosial media, bikin konten, social time nih kita juga butuh dong buat mempublikasikan gitu kan, membranding diri kita. Gue juga pengen nih terkenal misalnya kan, terus punya viewers yang baik dan lain-lain, ya udah kita bikin, dan itu ada presentasinya gitu. Ya sebenarnya kembali lagi sih ke teman-teman punya prioritas di mana. Menurut aku yang lebih fair ya work time itu kan dia punya apa ya, bukan value sih, tapi lebih ke ada output yang lebih banyak buat kita gitu. Kalau terlalu banyak me time juga kayaknya nggak oke nih, kayak orangnya jadi kayak egois banget, maksudnya kayak maunya akhirnya kita menyenangkan diri kita gitu kan, akhirnya dimanjakan, kita juga nggak akan banyak grow up-nya gitu, karena cuma mikirin diri sendiri. Kita jadi kayak yang terlihat antisosial karena individualis gitu kan. Terus kalau terlalu banyak social time juga akhirnya ya banyak yang terjadi, case orang-orang itu dia jadi bias, maksudnya kayak dia melakukan banyak hal ke orang lain, tapi ya gitu dia lupa sama kesehatan dia sendiri gitu kan. Dia lupa kalau ternyata rumahnya kacau nih gitu kan. Kalau yang di film-film tuh kayak yaudah dia ngurusin serba-serba, dia punya pekerjaan, dia punya bangunin ternyata rumahnya sendiri perlu untuk dia dipedulikan gitu. Jadi kayak yang 3 hal ini, 3 space ini menurut aku apa ya, perlu untuk kita notice lah gitu dalam kehidupan kita, untuk kayak dibagikan, maksudnya semuanya punya haknya gitu, semuanya punya haknya. Kalau misalnya di agama kita juga ya harusnya ada sih tambahan satu lagi, God kali ya mau tentang hamba nih dia, kayak yang ya itu perlu, walaupun itu mungkin maksudnya me time kalau dalam pembagian ini gitu. Jadi kayak yang ya akan ada perasaan ini apa ya, kan kalau kebalikan yang fulfilled apa ya, orang kayak ngerasa ngelakuin ini bahagia nih, seneng, tapi
di dalam hatinya gitu. lonely ya kan, kayak ngerasa feel lonely gitu kan, terus kayak ngerasa kosong. Biasanya hal itu ngomongin tentang dunia spiritualitas. Kayak dia terpenuhi apa enggak. Jadi kayak hal-hal itu harus ada gitu. Kita harus berikan haknya dan dipenuhi sama diri kitanya sendiri gitu, dengan cara ya apa nanti ada pembagiannya. Jadi untuk menentukan skala prioritas itu kita harus membagi juga ya, antara studi work, social work gitu ya, studi time, social time, dan juga me time. Dan yang gak kalah penting juga ada God time gitu ya. Dan itu juga harus kita seimbangin juga ya menurut Kak Ulfa tadi ya, agar time tadi itu tidak saling tumpang tindih juga gitu, sehingga kalau kita terlalu banyak work time, me time kita yang kurang gitu, ataupun sebaliknya gitu ya, studi time kita yang tinggi gitu, dan work time kita yang gitu yang kurang gitu. Lalu terkait dengan mungkin kalau misalkan banyak organisasi gitu ya, itu kan ada juga gitu masalah kaitannya dengan perkuliahan gitu. Dan misalkan ya banyak orang juga yang belum paham gitu pembagian waktu segala macam, manajemen time-nya juga gitu. Itu kalau misalkan ada permasalahan kuliahan gitu, itu bagaimana cara mengatasinya gitu? Generalnya apa ya? Mungkin ini dulu kayak aku kalau selama aku kuliah, biasanya problematika kita itu ada di, selain tadi kita udah mention soal waktu, mungkin kita bisa mention hal lainnya tentang pemetaan diri kali ya. Jadi kayak ya iya sih bener, emang masa-masa jati diri itu penting gitu. Jadi kayak ada, kita juga harus mengukur fasenya. Nah ini caranya adalah belajar dengan yang terdahulu gitu. Belajar dengan senior, belajar yang udah pernah ada di kawasannya kita, di jalurnya kita gitu. Punya mentor gitu. Benar. Dan mentor tuh bisa dapat dari mana aja loh, dari mana aja, dari satu organisasi, dari satu primordial ya kan, satu tanah lahir nih gitu kan, dulunya satu SMA terus sekarang satu kampus juga gitu. Jadi dia akan kasih nanti advice yang bisa nge-guiding kita, jadi punya jalur untuk yaudah mau ikutin yang seperti apa gitu. Nah kalau problematika kuliah aku sendiri, subjektivitasnya ya, aku mungkin saat itu, ini buat pembelajaran juga buat teman-teman ya, buat adik-adik ya, sebagai kating yang cukup tua, aku ada beberapa hal yang nggak sempat aku explore gitu. Dan mungkin ada apa ya, aku cukup ambisius sih pas awal-awal membaca. Jadi kayak aku mencobain organisasi ini gitu. Aku pengen punya komunitas yang model ini gitu. Tapi kayak yang ternyata itu bukan yang harus kita lakukan di semester 1 semester 8 gitu. Itu ada fasenya, fase eksplorasi, ada fase penemuan gitu. Fase penentuan nih, maksudnya udah konsensus sama diri kita mau jadi apa. Karena kalau kita terus waktunya dibuat untuk eksplorasi terus, itu jadi wasting gitu. Itu jadi sia-sia dan akhirnya nggak menemukan ini diri kita mau kemana gitu. Dan tanda kutip kita jadi kehilangan arah. Justru iya, jadi kehilangan arahnya kita nih. Arusnya kita cuma kayak ya ikutin arus, tahu ini baik udah just it gitu. Padahal sebenarnya ya harus punya strategi juga untuk sampai gitu kan di goals besarnya kita, yang itu setiap orang punya berbeda-beda goalsnya. Problematika aku waktu itu mungkin lebih ke apa ya, hal-hal yang ada banyak yang mungkin juga dituntut gitu kan nantinya dengan beberapa role di dunia akademik gitu, yang yang sah aja menurut aku disesuaikan dengan kapasitas kita. Jadi kadang kita gini, misalnya standarisasi mahasiswa yang keren tuh kayak gimana sih?
kita bisa ikut kita bisa nyesuaiin. Maksudnya kayak pasti kan setiap orang punya beda-beda. Ketika kita bilang ke senior di organisasi kita, standar kuliahnya adalah kok kita udah ngejabat di sebagai ketua gitu kan. Terus ya bagi dosen standarnya adalah kok IPK 4 dan bagi DPA ya IP-nya paling tinggi gitu. Terus ada yang sebenarnya nggak semua orang bisa kejar gitu. Ya kalau semuanya IPK 4 ya IPK 4 nggak spesial lagi gitu kan. Jadi kayak lebih ke apa ya, teman-teman punya banyak opsi, punya banyak alternatif untuk jadi keren dalam tanda petik gitu. Teman-teman bisa lewat jalur akademik dengan tadi misalnya punya kapasitas yang emang memadai gitu kan, emang teman-teman punya ada tim yang cukup baik di kelas, ya kejar gitu, kejar IPK-nya, kejar ya perbagus skill presentasi kalian gitu kan. Terus ya hal-hal yang berbau akademik nanti nyambungnya ke pembuatan jurnal, bikin target-target seperti itu gitu. Terus kalau misalkan ada yang mungkin non akademik, dia akan lebih banyak mencari validasi, nggak validasi juga sih, tapi kayak yang akhirnya akan lebih diapresiasi ketika dia nunjukin skill-skillnya dia di luar kelas. Dan itu banyak loh maksudnya, dan nggak bisa diremehin juga gitu. Orang-orang yang bawa medali internasional gitu kan, orang-orang yang akhirnya membangun community yang punya impact society lebih tinggi gitu. Terus ya lebih ke apa ya gitu, yang berkecil hati lah gitu. Kalau di UIN sendiri kan misalnya ada sudah ada achievement award gitu, dan itu banyak kategori gitu. Jadi artinya kita punya ruang untuk kita punya untuk bisa kalau bahasanya rewrite the rising gitu. Jadi ya kita bisa kita semua mahasiswa itu bisa banget untuk jadi bintang gitu. Dan untuk jadi bintang nggak selalu di langit galaksi gitu kan. Jadi ya ada banyak panggung yang teman-teman bisa kompetisikan gitu. Aku termasuk jiwa kompetitif sih. Jadi melihat orang harusnya ter-trigger gitu, dan itu yang bikin kita jadi punya apa ya, solusi untuk diri kitanya sendiri lah gitu. Punya cara aku menghibur diri aku ketika misalnya aku nggak ngelihat diri aku nggak maksimal di satu tempat gitu. Aku berarti selain aku ya udah trying hard di sana gitu, aku akan coba tempat lain gitu yang mungkin itu akan lebih cocok lebih match mirror gitu, relatable sama kapasitas aku gitu. Jadi ya jangan berkecil hati ketika teman-teman nggak diakui, nggak diapresiasi di satu tempat gitu, karena setiap orang itu emas dan kita harus menemukan tempat yang menganggap kita emas gitu. Oke, jadi untuk bagaimana cara mengatasi masalah perkuliahan gitu teman-teman ya, ternyata bukan cuma di akademik doang gitu. Artinya dalam tanda kutip ya, kampus misalkan kampus gitu ya, itu ada student achievement award ya, dan di situ juga banyak kategorinya gitu. Tidak hanya nilai akademik juga gitu, tetapi non akademik juga di situ dipertimbangkan. Nah di situ menandakan banyak posisi gitu ya untuk kita meraih bukan posisi teratas itu. Artinya banyak tempat yang untuk kita lebih mengembangkan diri juga gitu, tidak hanya di kelas saja gitu, tetapi bisa di luar gitu dengan organisasi seperti tadi gitu, ataupun ya terjun di masyarakat, relawan segala macam. Itu juga salah satu poin penting juga ya dalam pengembangan diri kita gitu. Lalu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya gitu ya, terkait dengan di perkuliahan gitu, terkait dengan pertemanan khususnya ya. Karena apa yang Kak Ulfa tadi bilang, kalau kita di perkuliahan kita juga perlu mentor gitu. Nah selain mentor kita kan juga bersosialisasi gitu ya di kelas ataupun di organisasi juga gitu. Nah itu bagaimana sih cara menemukan lingkungan pertemanan gitu yang kita anggap suportif gitu ya, itu bagaimana? Oke. Pertama kita harus punya, kalau dalam kuliah open mindset gitu kan. Mungkin ini kayak semacam kayak aku belum istilahnya open sosial nggak juga ya. Nah kayak keterbukaan lah. Karena kan itu akan kita yang mulai. Untuk tadi kan kita aware gitu, kita aware kalau kita tahu kita need itu needednya kita butuh orang yang bisa suportif, yang bisa saling mendukung, saling menyemangati gitu. Dan kita harus mencari, berarti kan kita harus mencari gitu. Kan ada aja orang yang akhirnya diperuntukkan dengan
UGM dengan lingkungan belajar di misalnya UIN gitu kan, lingkungan belajar di UGM dengan lingkungan belajar di Harvard, ya kan. Terus kayak yang ya berarti kan itu bukan sesuatu yang apa ya? Harus dianggap sama gitu. Iya, terus apa ya? Itu jelas akan mempengaruhi banyak hal lini kehidupannya kita gitu. Ngomongin tentang supportive circle, selain kita memaksimalkan apa yang emang udah ada around di sekitar kita gitu, karena tadi pertama kita harus percaya dulu, pertama kita harus aware gitu kan. Aware ini ya kita sadar kalau kita butuh teman yang supportive, dan kita akhirnya juga ya menurut aku sah aja sih kalau kita picky dalam pertemanan, cukup selektif gitu kan, karena ya nggak semuanya harus jadi teman kita gitu. Sayang aja kalau kita harus selalu merangkul orang lain yang sebenarnya dia nggak berdampak terhadap tumbuh kembangnya kita gitu kan, nggak berdampak sama kehidupannya kita gitu. Makanya ada istilah-istilah kayak toxic relationship, maksudnya toxic circle gitu kan, yang emang kita bertahan lama sama dia tapi ternyata nggak ada output apa-apa nih, nggak ada yang dihasilkan dari pertemanan ini gitu. Itu nggak bikin kita jadi lebih produktif, itu nggak bikin kita jadi lebih berkembang dan lainnya. Nah, makanya selain tadi kita akhirnya aware gitu, itu bikin kita dampaknya, dominonya adalah kita jadi cukup selektif gitu. Dan selektif ini bukan berarti kita nggak berteman ya ke teman-teman saya, kayak gue mau makan sama dia gitu kan. Tapi kayak ya temenan sama semuanya, tapi kita memilih kita akan menyeleksi orang-orang yang kita maintenance, orang-orang yang emang kayaknya kita harus deket terus nih, kita harus ngobrol terus sama dia. Kalau event-event kayaknya gue harus deketin dia nih biar ketemu yang eventnya keren gitu kan. Terus kalau buat acara biar gue dapet rekomendasi kegiatan-kegiatan award, study award gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Karena memang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berpengaruh siapa lingkungan kita gitu. Karena apa ya, ketika melihat orang itu ada dua yang bisa kita lihat, kebiasaan dalam dirinya dan orang-orang di sekitarnya gitu. Karena ya berimpact itu gitu ya, itu akan menciptakan karakter gitu. Orang-orang di lingkungan kita itu akan menciptakan karakternya kita. Makanya kenapa ada sosial kultur yang lahir dari kebudayaan, kayak misalnya orang Jawa kayak gini, orang Sunda kayak gini. Itu kan berarti apa, karakter yang lahir dari lingkungan gitu kan. Dan kita terpengaruh juga. Kita kan terpengaruh, itu pasti, itu keniscayaan gitu. Jadi ya pandai-pandai untuk kita memilih mana teman-teman yang memang mendukung, menunjang value dan tujuan hidupnya kita gitu. Jadi teman-teman ya, cara untuk memilih teman yang suportif itu ya dengan cara tadi, yaitu selektif ya. Selektif dalam memilih teman, khususnya itu yang berkaitan dengan tujuan kita gitu. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan kita, langkah apa yang harus kita gapai untuk mencapai tujuan kita, itu harus kita melihat juga lingkungan sekitar kita. Salah satunya pertemanan tadi, karena memang di lingkungan sekitar kita itu sangat berdampak terhadap tumbuh kembang kita juga. Ada satu keyakinan aku yakin banget kalau kita itu akan menemukan orang, kalau ini ngomongin tentang supportive ya, karena itu sebenarnya generalnya kebaikan. Jadi kayak kita itu akan menemukan orang baik atau ditemukan orang baik gitu. Dengan cara apa? Berarti kan selain kalau tadi kan case-nya adalah kita mencari teman. Nah, kita nggak selalu mencari gitu, karena ada aja yang akhirnya orang yang mencari kita gitu. Karena kan sifat yang dua arah kan. Gitu. Terus kayak gimana caranya biar kita akhirnya ditemukan dengan orang-orang besar, ditemukan oleh orang-orang yang suportif tadi gitu, ditemukan oleh circle yang baik. Ya kita harus punya branding dan kekuatan di diri kita ya, akhirnya orang tuh ngelihat dan punya atraktif
interest lah untuk ya temenan sama kita ya untuk tumbuh bareng lah gitu. Iya. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya kan. Terkait dengan apa yang udah dijelasin teman-teman dari awal tadi ya, baik di dunia perkuliahan maupun organisasi gitu, dan juga bagaimana sampai dengan cara memilih teman yang selektif itu bagaimana gitu. Lalu bagaimana gitu caranya agar kita konsisten gitu dalam langkah-langkah tadi, baik di dunia akademik maupun non akademik juga. Itu cara konsisten kita itu demi mencapai tujuan kita khususnya ya, itu bagaimana gitu? Oke. Aku pernah ngelihat kritikan Sendirian Dini pas dia bilang disiplin itu bukan berarti kamu harus checklist setiap hari, enggak. Tapi kayak yang disiplin adalah ketika kamu nggak checklist, kamu berusaha untuk checklist. Karena kan ada aja orang yang kayak dia punya target, terus dia melakukan ini terus menerus, terus ada someday one day dia nggak ngelakuin, terus dia ngerasa fail, dia ngerasa gagal, dia ngerasa nggak bisa mencapai target dia udah selesai gitu. Padahal sebenarnya justru yang dikatakan konsisten tadi, kedisiplinan adalah ketika hal itu nggak berhenti kita lakukan, itu kita pernah berhenti gitu. Jadi yang lebih deal adalah nggak apa-apa stop, bukan berarti akhirnya kita menormalisasi ya, bukan akhirnya normalis, tapi pasti ada aja keadaan-keadaan yang bikin kita nggak achieve sama targetnya kita gitu. Dan disiplin atau konsisten itu yang ada sesuatu yang kita lakukan terus-menerus gitu. Kalau ditanya konsisten itu lahir dari mana, apakah dari motivasi, menurut aku enggak, dan itu juga pernah di comparing ya, didiskus sama 1% yang belum tahu psikologinya Indonesia. Itu dia ngomongin tentang ya sebenarnya konsistensi itu bukan lahir dari willpower. Willpower itu kan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju gitu kan, apa yang kita willpower itu keinginan pencapaian gitu. Sedangkan kalau misalkan willpowernya ini willpower ini kan bisa berubah-ubah. Aku pengen ini, terus nanti keinginannya akan bertambah atau sudah tidak ada lagi gitu. Sedangkan kalau konsisten, dia itu suatu perlakuan activity yang lu mau suka mau enggak ya tetap harus jalan gitu. Itu yang dinamakan konsisten. Dan masalahnya itu kan relatif ya. Motivasi itu iya, nanti gue seneng, gue punya minat, terus udah nggak ada lagi, demot lagi nih, motivasi dapet semangat gitu, antusias lagi, demot lagi. Nah konsistensi ini yang agak sulit disebut. Aku juga belajar yang kalau dalam bukunya aku pernah baca yang Felix Xiao itu, yang dia ngomongin tentang journey gimana caranya membangun habit-habit baik yang biasanya kalau dalam hadis sendiri juga ada kan, dimulai dari 40 hari gitu. Jadi kita kayak percaya nggak percaya, apapun yang kita lakukan di keseharian kita itu 40% kebiasaan. Kayak kamu duduk kayak gini, itu kebiasaan kamu. Yang sebenarnya kalau kebiasaan itu kan sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir, nggak ada effort, ya udah kayak kita ngelakuin aja gitu. Dan itu jadi sesuatu yang kayak ya biasa aja. Makanya kenapa ada orang-orang sukses yang kayaknya kok bisa ya dia ngelakuin meeting 3 kali sehari gitu kan. Misalnya kayak buat orang-orang yang mungkin masih pemula dan baru kenal dengan dunia rapat gitu, itu aneh. Terus kayak ya bagi orang yang udah biasa melakukan itu ya bahkan tanpa mereka sadari. Iya, tanpa mereka sadari. Terus kayak misalnya mungkin ada orang-orang ngelihat dari cara posting konten ya kan. Ada ya kayak misalnya Agus Saleo, dia kan punya target setiap minggu itu 2 kali upload YouTube, 3 kali upload TikTok misalnya kayak gitu. Terus kenapa dia bisa? Karena dia konsisten gitu. Karena dia konsisten dan hal-hal apa ya yang nantinya menjadi ciri khasnya kita itu lahir dari itu yang kita sengajakan untuk kita lakukan terus-menerus, itu kita suka atau nggak suka. Dan itu yang menurut aku cukup berat juga sih, karena aku beberapa kali aku kebiasaan yang akhirnya aku berhasil bangun. Dulu aku termasuk yang cukup amburadul sih, preparing tidurnya aku gitu. Jadi akhirnya aku ngebangun dulu
dulu cukup susah juga gimana biar aku bisa gosok gigi sebelum tidur. Maksudnya kayak itu hal yang kayaknya sering ya agak-agaknya mulai hilang kebiasaan kecil kita gitu di masa-masa SMP SMA gitu loh. Terus yaudah akhirnya aku coba 40 hari untuk kayak ya gosok gigi ya harus gosok gigi terus gitu. Akhirnya yaudah sekarang nggak harus yang kayak aku inget aku belum gitu tapi otomatis aja otomatis kalau mau tidur ya cuci muka ya apa gitu. Terus kayak misalnya keluar dari luar ruangan terus masuk kan ada yang kayak dia ngelap dulu kakinya, ada yang kayak langsung aja terus tiduran kayak gitu. Itu hal-hal yang ya kita konsisten apa enggak dalam hidup kita untuk kita bangun, dan kita ya harus belajar juga mana yang itu bad, mana yang good buat life-nya kita gitu. Jadi konsisten ini apa ya harus dibangun melalui kebiasaan sih, harus dibangun melalui kebiasaan. Ada banyak hal yang memang harus dijadikan konsistensi dalam perkuliahan ya. Kalau misalnya tadi ngomongin tentang perkuliahan, dunia akademik gitu, dunia mahasiswa lah gitu ya, dunia mahasiswa. Dan itu dimulai dari target-target ini sih, daily monthly target. Kayak aku juga lagi ngebiasain buat bisa lari. Dulu aku punya target, biasanya kalau kayak gitu ada purpose-nya sih. Kayak misalnya orang apa ya, diet kan juga ini ya, tujuan kecil. Nah biasanya orang kalau udah willpower-nya selesai, achievement ya nggak ngelakuin lagi gitu. Padahal sebenarnya ngomongin konsistensi kan berarti keberlanjutan, continuity. Iya, dan jarang sih kayak kata gue juga orang yang kayak soalnya ya kayak kita juga harus bisa membaca sih kayak kebiasaan ini berhenti kenapa gitu. Karena secepat itu loh kebiasaan itu bisa hilang ketika ya 3 hari 2 hari nggak dilakuin gitu. Nah makanya semangat ini aku mau kritik ulang kalau misalkan dibilang tadi di 1% willpower atau motivation itu nggak segalanya dari konsistensi. Padahal sebenarnya ketika kita berhenti dan mau mulai lagi start lagi ya itu dari motivasi itu gitu ya kan. Jadi kayak ya serba-serbi sih ngomongin tentang konsistensi ini. Iya, oke. Jadi konsisten itu lahir dari kebiasaan gitu, yang tanpa kita sadari juga gitu. Mungkin hal-hal kecil gitu kayak misalkan tanpa kita sadarnya itu pas udah jadi kebiasaan ya. Iya. Pas dibangun ya kita sadar kalau kita mau bangun kebiasaan itu. Dan itu juga ternyata kok kita udah konsisten gitu setelah kita sadari juga gitu ya. Oke, mungkin ini tadi itu pertanyaan terakhir gitu ya. Mungkin waktu bincang-bincang kita udah selesai gitu ya. Oke, mungkin terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Saya akhiri gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast HMB selanjutnya. Terima kasih Pak.